Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Ya, salam sahabat-sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, kalau kita jadi ranting-rantingnya Tuhan, jadi carang-carangnya Tuhan, kita diminta berbuah. Tetapi ada konsekuensinya. Kenapa? Karena yang tidak berbuah dipotong. Nah, sebagaimana firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, saudara bisa melihat bahwa di belakang saya ada bunga yang cantik. Ya, namanya adalah Flame Irian coklat. Ya, bunga ini namanya adalah Flame Irian coklat yang kami tanam cukup lama. Sebelum saya kuliah, saya sudah menanam ini. Jadi sekitar 3-4 tahun yang lalu gitu ya. Bunga ini kami tanam gitu. Awalnya dari kecil merambat, kemudian ya sampai di atas, sampai besar begitu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Bunga ini baru muncul, belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan. Kenapa? Ya, karena kemarin ketika 1 bulan yang lalu, sebelum 1 bulan yang lalu kurang lebih, kami melihat bahwa sudah runggut. Maka kami memutuskan untuk ya udahlah dipotong aja. Karena sudah lama tidak tumbuh bunganya, tidak ada bunga yang dihasilkan, maka kami memutuskan untuk memotongnya. Tetapi dengan pertimbangan ketika kami mau habiskan, ini kan sebenarnya untuk peneduh bagi kolam di bawahnya. Ya, kami hanya memotong kanan kiri yang sangat runggut itu, kami pangkas. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika kami pangkas atasnya, maka muncullah bunga itu. Nah, kemudian saya mengingat firman Tuhan bahwa, oh itu ya yang Tuhan maksudkan
ketika Tuhan menggunakan ilustrasi pohon anggur. Bukankah sama seperti pohon anggur? Ketika rantingnya banyak, daunnya lebat, kalau tidak mulai dipangkas dan dipotong, tidak akan berbuah. Dan yang menarik firman Tuhan ini tidak hanya berbicara tentang apa yang harus kita kerjakan. Ini bukan berbicara bahwa nanti kalau ada orang yang tidak berbuah, orang itu dipotong. Bukan. Saudara-saudara bisa perhatikan bahwa setiap ranting padaku, artinya setiap cabang dalam diriku, apakah itu sikapku, apakah itu tindakanku, apakah itu kata-kataku yang kosong, tidak ada artinya, tidak menghasilkan buah yang baik, tidak membangun buat orang lain, itu yang dipotong. Nah, karena itu persoalannya apakah saudara-saudara mau proses itu membentuk dirimu menjadi semakin baik. Mungkin sebagian kita dalam masa-masa ini kita juga bertanya, loh Tuhan, saya sudah melakukan banyak hal. Saya sudah banyak berdoa, saya sudah banyak baca Alkitab, saya mengikuti hampir semua renungan yang ada di dunia maya. Setiap orang mengirimkan, saya pasti mengikutinya. Apalagi yang kurang? Persoalannya bukan apalagi yang kurang. Tetapi apakah saudara mau dibentuk? Apakah sifat jelekmu mau dipotong oleh Tuhan? Kata-kata kotormu mau dipotong oleh Tuhan? Apakah kehidupanmu yang tidak berkenan oleh Tuhan mau dibersihkan oleh Tuhan? Persoalannya itu. Dipotong dengan apa? Dibersihkan dengan apa? Dipotong melalui setiap firman yang kita dengar. Kemudian kita hayati. Dan kita mau berubah karena firman itu. Dengan begitu kita memotong sifat-sifat kita yang tidak baik. Perkataan-perkataan kita yang mungkin yang selama ini mungkin ceplas-ceplos, sembrono, tidak membangun orang lain. Kemudian hari ini kita diingatkan, maukah kita juga mengekangnya, memotongnya, menguranginya. Mungkin kalau 100% hilang, belum. Tapi sedikit demi sedikit, mari kita potong. Sehingga setiap ranting-ranting, cabang-cabang yang tidak berguna itu dipotong supaya apa? Supaya saudara dan saya berbuah. Dan buahnya itu nggak cuma buah lebat, nggak cuma buahnya banyak, tetapi manis. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kitalah bagian dari ranting yang melekat kepada Tuhan. Karena itu mari relakan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita untuk mau dipotong. Dengan setiap firman Tuhan, dengan setiap pujian, dan dengan setiap doa, kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami diproses oleh Tuhan supaya kami menghasilkan buah. Bukan hanya lebat, bukan hanya banyak, tetapi buah yang manis, buah yang sedap dinikmati oleh banyak orang di sekitar kami. Karena itu Tuhan, kami sadar bahwa kehidupan kami tidak selalu lurus seperti kehendak Tuhan. Kata-kata kami, sikap kami, perbuatan kami memang ada yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami berbuah dan semua kata-kata, sifat, tindakan yang tidak sesuai dengan sabda-Mu, Tuhan bersihkan satu persatu. Karena itu Bapa, kami mau sandarkan hidup kami mau serahkan di bawah kaki salib-Mu yang kudus, supaya hidup kami dipakai oleh Allah menjadi berkat bagi banyak orang. Terkhusus juga saat ini Bapa, kami juga menaikkan doa syafaat kami buat saudara-saudara kami mungkin yang saat ini juga bertanya-tanya. Telah dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, berproses dalam Tuhan, tetapi membutuhkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, yang saat ini sedang berduka karena mereka harus berpisah dengan orang yang mereka kasihi. Mari Bapa, sumber kekuatannya, sumber penghiburannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang hari ini masih dirawat di rumah sakit. Apakah karena sakit?
atau juga karena terpapar virus COVID-19 ini, mari Tuhan, biarlah seluruh tenaga medis dan peralatan yang digunakan mengobati kami semua. Tetapi kesembuhan kami, pemulihan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap sel, setiap organ tubuh kami yang sakit dan terluka, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami, yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami, sumber kehidupan dan imunitas tubuh kami adalah dari Tuhan. Karena itu Tuhan kami menyebut nama Tuhan Yesus, Sang Pemulih kehidupan kami semua, Sang Pemulih dan kesembuhan kami semua. Mari Bapa, sembuhkanlah kami, supaya pengharapan kami, sukacita kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak memotong kami sehingga kami hilang, tapi Tuhan mau tetap pakai kami, membersihkan bagian-bagian yang kotor itu, supaya kami tetap tumbuh subur dan berbuah manis bagi yang lain. Karena itu Bapa, kami percayakan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, apakah saudara rela untuk dibersihkan oleh Tuhan? Memang kadang proses itu menyakitkan. Memang kadang proses yang kita lalui itu tidak mudah. Bahkan ada duka, ada kesedihan, ada susah di sana. Tetapi percayalah, engkau tidak sendirian. Dan ada proses luar biasa yang Tuhan tunjukkan, Tuhan mau lakukan untuk hidupmu, supaya engkau tetap tumbuh subur, bahkan berbuah manis bagi yang lain. Karena itu tetapkanlah imanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, tetap hidup dalam sukacita, dan ingatlah selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.